wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ria Sapadewi. Saya dari Universitas Asahan kelas 1C semester 1, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 243100096. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang lebih tepatnya Melayu Riau. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dalam Nusantara dan pedagang luar Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalannya sebagai berikut ini. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujuh Aceh pada tahun 1380, dan yang kedua, prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683, dan yang ketiga, prasasti di Talang Tuo di Palembang pada tahun 684, dan yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka pada tahun 6, dan yang kelima, prasasti Karangberahi Bangko Merang di Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi yaitu sebagai satu, bahasa kebudayaan yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, dua, bahasa penghubung antara lingua franca antara suku di Indonesia, tiga, bahasa perdagangan bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar kota Indonesia, empat, bahasa resmi kerajaan. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malak, yaitu kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi, yang penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda melihat bahwa bahasa Melayu Tinggi dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini pula mulailah terbentuklah bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Pada pertengahan abad 1800-an, Alfred Wallace menunjukkan di bukunya yang berjudul Malay Archipelago bahwa penghuni Malaya telah memiliki bahasa tersendiri yang bersumber dari cara berbicara yang paling elegan dari negara-negara lainnya, sehingga bahasa Melayu adalah bahasa yang paling indah, tepat, dan dipuji di seluruh negara timur. Dan pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua di tahun 1901. Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Pan Op Chu Shen, sedangkan pada tahun 1940 Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Berikutnya, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Pembahasan Melayu sudah merupakan linguen French di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Dan 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasanya. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu mengaju bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan pada masa perkembangan dengan kebudayaan dalam arti yang luas. Berikutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pasca pemuda dari berbagai pelosok Nusa Tenggara berkumpul pada rapat para pemuda berikrar, yaitu yang berisikan, kamu putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara yang digunakan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia sehingga sekarang. Berikutnya,
Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia yaitu 1. Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama kali berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia. Dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda dipermudah. Dan 2. Serikat Islam, yaitu terdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun juga bergerak di bidang sosial dan politik. Sejak berdirinya serikat ini, Islam yang bersifat kooperatif dengan pemerintahan Belanda di bidang politik tidak pernah menggunakan bahasa Belanda, yaitu bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. 3. Balai Pustaka yang dipinjam oleh Dr. Giazi Hazu yang didirikan pada tahun 1908. Mulanya badan ini bernama Komisi for the Fall Lecture. Tetapi pada tahun 1977 namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. A. Memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bahasa Indonesia untuk menulis cerita ciptaannya dalam bahasa Melayu. B. Memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. C. Menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat sebab melalui karangannya, sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsanya. Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Berlangsungnya kongres ini bukan semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada saat itu, organisasi-organisasi memutuskan bergabung ke dalam wadah yang lebih besar pada tanggal 28 Oktober 1928. Organisasi Pemuda di Jakarta yang menghasilkan pernyataan bersejarah kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pernyataan bersatu dituangkan berupa ikrar atas 3 khas, yaitu negara, bangsa, dan bahasa yang satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Demikianlah video presentasi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.